Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kondisi para jemaah haji di Kota Mekah, seperti apa jelang pelaksanaan wukuf. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan salah satu jemaah calon haji Sumatera Selatan Kloter 4, yakni dengan Ibu Hanidah Safrina, langsung dari Kota Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, Ibu Hanidah. Selamat siang, Mbak Petra. Baik, apa kabarnya hari ini, Bu Hanidah? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Kita semua saat alhamdulillah. ini sudah berada di dalam tenda. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Ibu Hanidah, bisa dijelaskan seperti apa ini kondisi para jemaah haji Sumatera Selatan di Tanah Suci Mekah menjelang puncak ibadah haji, silakan. Ya, saat ini kondisi jemaah alhamdulillah sehat. Beberapa orang itu kelelahan, tapi di sini sudah standby. Setiap tenda ini ada tim dokter, tim perawat. Jadi mereka kalau perlu mau di lokasi. Jadi di sini juga cuaca di sini kalau pagi itu sekitar 39 derajat dan di siang hari itu bisa mencapai 40 derajat. Jadi cukup riskan bagi jemaah kalau berada di luar tenda. Oke, baik. Kalau menurut informasi juga untuk waktu di Mekah sekarang ini mungkin masih pagi ya, Bu ya. Untuk aktivitas saat ini sedang melakukan apa saja ini para jemaah dan nantinya akan melakukan kegiatan apa ini, Bu? Ya, saat ini para jemaah masih berada di dalam tenda, ada yang melakukan zikir, mengaji, dan tadarus. Sekaligus mereka kita akan bersiap melakukan wukuf nanti siang waktu Arab Saudi sekitar pukul 12 lebih. Ada Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan atau pernah mengalami tantangan besar ini yang dirasakan oleh para jemaah khususnya asal Sumatera Selatan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Bu Hanidah? Ya, skema haji tahun ini kan ada istilahnya murur, jadi bagi lansia itu perjalanan dari Arafah tidak stop di Musdalifah, tapi langsung ke Mina. Jadi para lansia atau jemaah yang berisiko tinggi itu tidak menginap di Musdalifah. Selain itu juga untuk jumrah itu mereka bisa dibadalkan. Rata-rata yang dihadapi oleh jemaah haji Sumatera Selatan dan jemaah haji umumnya adalah cuaca yang sangat ekstrim, terlalu panas, sehingga mudah sekali kelelahan. Selain itu, masalah yang terjadi ya pasti antri toilet. Jadi toilet di sini cukup ramai, setiap ada keperluan itu pasti antri. Jadi masalahnya mungkin cuma di toilet dengan di cuaca. Kalau fasilitas, alhamdulillah fasilitas sudah cukup baik. Kalau makanan, minuman itu melimpah, tidak kekurangan. Kita juga dikasih fasilitas bus yang bagus, angkutan yang tertentu, dan alhamdulillah kita tidak mengalami delay atau keterlambatan transportasi. Baik, mungkin ini kendala yang sering dialami ini antri toilet ya, Bu ya. Dan juga ini mengenai cuaca, bagaimana ini kondisi cuaca di Mekah dan apa dampaknya ini terhadap kesiapan fisik para jemaah menjelang wukuf atau yang dirasakan oleh Ibu Hanidah sendiri? Ya, karena cuaca di sini sangat panas. Panasnya itu kelembapannya rendah, jadi angin kalau kita bayangkan anginnya itu seperti hair dryer ya, angin panas itu langsung kena muka dan kita biasanya bibir pecah-pecah, kering dan jamaah mudah kelelahan sehingga beberapa sempat pingsan. Jadi yang paling disarankan adalah banyak minum air putih, cukup istirahat dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, di luar tenda. Oke, baik. Lalu sejauh ini pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan haji ini sangat baik atau bagaimana ini, Bu Hanidah? Ya, yang saya rasakan dan jemaah-jemaah asal Palembang, sepertinya pelayanan sudah cukup baik mulai dari kita pelepasan di asrama haji
sampai mendapatkan hotel di Madinah maupun Mekah, itu semua ya paling masalahnya kalau antri lift dan antri toilet. Tapi seperti tempat tidur, suplai makanan, baik snack, minuman itu melimpah, tidak ada kekurangan. Jadi jemaah kalau soal konsumsi itu tidak perlu khawatir karena pemerintah sangat-sangat menyiapkan itu, dan sepertinya juga skema-skema yang diterapkan itu sangat menguntungkan jemaah, sehingga jemaah khususnya jemaah yang berisiko tinggi atau lansia itu bisa dihandle dengan baik. Oke, baik. Kalau untuk fasilitas sendiri di Bu Hanida, ada yang seperti apa nih yang disediakan dari pihak sana? Ya, semua fasilitas disiapkan oleh Kemenhaj. Jadi seperti tempat tidur, seperti di belakang saya ini kan satu orang satu tempat tidur, dapat satu bantal dan satu selimut. Terus kita mendapatkan makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Setiap ada jeda waktu, panitia juga memberikan snack seperti air minum tambahan, zam-zam. Begitu juga fasilitas kesehatan di sini, dokter standby, perawat standby. Jadi kalau ada jemaah yang pingsan atau sakit, terutama yang komorbid yang memang memiliki penyakit bawaan dari Indonesia, itu dapat ditangani dengan baik sejauh ini. Tapi kemarin itu sudah kita laporkan juga bahwa jemaah Sumsel itu sudah 2 meninggal. Oke, baik. Di Suci Mekah. Baik, Ibu Hanida, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para jemaah calon haji di sana juga, dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para keluarga atau kerabat yang ada di tanah air, silakan. Ya, saya mewakili para jemaah yang ada di kota Suci Mekah, khususnya di Arafah hari ini. Mohon doanya untuk seluruh keluarga jemaah haji, khususnya Sumsel, Palembang, agar wukuf hari ini berjalan lancar, jemaah didoakan sehat walafiat, sehingga bisa menyelesaikan rangkaian Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Oke, baik. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih di Bu Hanida Syafrina selaku salah satu calon jemaah haji asal Sumatera Selatan Kloter 4 yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita harapkan ini semoga keadaannya selalu sehat walafiat dan mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Sekali lagi terima kasih Ibu Hanida Syafrina atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan menjalankan ibadah haji.